Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan. Cuma innallaha al-witra yuhibbul witra ya. Allah suka yang ganjil. Baru dua, sekali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Al-ayat. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pertama-tama mari kita panjatkan saya ucapkan selamat hadir berbahagia kepada sesepuh kita Ustaz Aziz, Ustaz Soeharto, pada hadirin di jamaah subuh Masjid Musholla Asy-Syifa ini. Yang kedua, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kita, nikmat iman dan takwa di dada kita. Karena hanya dengan ada iman dan takwa di dada kita, di hati kita, hari ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah ini nampaknya mudah, tetapi ya sulit-sulit mudah. Jamaah yang paling sulit, yang paling sepi biasanya subuh, karena masih ngantuk ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, sesepuh Musholla Asy-Syifa bisa hadir dengan sehat walafiat di pagi hari ini. Yang kedua, kita syukuri nikmat yang ketiga, nikmat sehat walafiat. Nikmat sehat walafiat ini kita syukuri sampai hari ini kita dalam keadaan masih diberi hidup oleh Allah, masih diberi kesehatan. Mungkin di antara kita ada yang sudah hipertensi dan naik, tapi pagi ini kita diberi kesempatan bisa sholat subuh berjamaah. Kalau hipertensi naik tensinya, kadang-kadang subuh-subuh pusing ya. Saya ngalamin kadang-kadang pusing, sehingga tidak bisa ke musola. Kemudian kadang-kadang kalau kita tidak sehat, kena penyakit jantung, kan jantungnya kan pengen sehat semua, tapi tiba-tiba
sesek dada kiri atau deg 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 deg. Nah. Atau ada orang-orang yang bangun tidur tiba-tiba tangan kirinya tidak bisa digerakkan, alias stroke. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena itu kita seolah-olah ringan. Bisa sholat subuh berjamaah saja kok disyukuri sedemikian rupa. Itu wajib disyukuri, bapak-bapak dan ibu-ibu dan hadirin semua. Karena tanpa kesehatan yang prima ini tidak bisa kita. Dan kesehatan itu bukan hanya karena kita menjaga kesehatan. Kita kadang-kadang orang sudah suka menjaga kesehatan, sudah suka dengan olahraga, sudah rutin olahraga, sudah menjaga makanannya supaya tidak kolesterol tinggi, tidak tensi tinggi, tidak asam urat tinggi, tidak gula darah tinggi. Sudah dijaga makanannya, sudah olahraga. Kalau wayahnya jantungnya tidak bergerak, ya wafat juga. Jadi kadang-kadang kesehatan dan umur panjang itu pemberian asli dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan detak jantung saja. Kita jam 3 malam tadi mungkin ada yang sudah tahajud, tapi ada yang masih tidur. Ketika kita masih tidur, jantung kita tetap bekerja. Ketika kita duduk begini, jantung kita tetap bekerja. Usia Pak RT mungkin sudah mendekati 70 RT. Masih lama. Masih lama. Masih lama sekali. Amin. Masih lama sekali. Amin. Semua kita pengennya umur panjang. Ya. Tetapi umur saya saja 49 tahun. Selama 49 tahun itu, jantung di dada kiri saya tidak pernah istirahat. Kalau motor, mobil kita istirahat, HP kita istirahat, harus dicas, harus dimatikan. Kalau nggak dicas sehari atau nggak dimatikan kan ngehang. Tapi bayangkan, jantung kita ternyata tidak pernah berhenti dari sejak kita ada di dalam janin. Umur 120 hari di perut ibu kita mulai ditiup wa nafakhtu fihi ruhi. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, saya tiupkan ruh Allah kepada sang janin. Lalu sejak itu jantung kita berdegup ketika kita masih bayi di dalam rahim. Jadi kita hidup itu bukan sejak kita lahir, tapi sejak umur 4 bulan di dalam kandungan. Itu sudah ada. Makanya dokter bilang, oh ini ada ini. Karena ada bayinya di dalam rahim, tapi kemudian tidak hidup. Karena jantungnya tidak berdegup. Jadi itu karunia Allah. Selama kita di rahim, kemudian kalau bapak-bapak umur 70 atau 65, maka 65 tahun itu jantung kita tidak berhenti. Kita istirahat. Bayangin, itu nggak ada mesin seperti itu yang diciptakan manusia, belum ada. Komputer juga harus istirahat, HP harus dicas, mobil harus ngisi bensin atau harus diisi listrik kalau mobil listrik, motor juga begitu, sepeda juga harus ada istirahatnya. Manusia istirahat, iya badannya istirahat, tetapi jantungnya tidak, peredaran darahnya tidak. Bayangin, kalau jantung berhenti 10 menit saja, kita sudah tidak ada. Itu 2 menit saja. Karena itu hidup ini sendiri memang kita harus syukuri. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah saya duduk di sini karena kemarin saya ditelepon pas kondangan, telepon Ustaz Z. Pak Ali untuk gantikan saya karena saya ada di Cilincing. Semalam juga saya ketemu. Cilincing yang berapa? Gimana? Jadi ke Cilincing nggak? Jadi ya sudah. Dalam pertemuan-pertemuan seperti majelis taklim atau khutbah ini, maka memang kita dianjurkan untuk mengingatkan diri saya sendiri sebagai
penceramah dalam hal ini dan para hadirin semua untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Alaika bittaqwallah fi sirri wal alani. Kalian semua, kita ini wajib meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Fi sirri wal alani, entah kita sedang sendiri, wal alani atau dalam keadaan orang banyak. Kita sedang di musola, di depan orang banyak, ya pasti baik. Kita di depan keluarga pasti baik. Tapi ketika kita sendiri, itu belum tentu kita menjadi orang baik. Apalagi ada HP. HP ini bisa untuk ngaji, bisa untuk maksiat juga. Tergantung. Nah, bertakwa pada Allah itu disarankan, diwajibkan kepada kita. Apa itu takwa pada Allah? Selalu patuh, meningkatkan kepatuhan kita terhadap apa-apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Itulah takwa. Ngomongnya enak, prakteknya sulit, terutama kalau sendiri. Fisirri wal alani. Takwa juga harus dimanapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua haitsuma kunta, dimanapun. Mau di musola, mau di saat bersama keluarga, bersama di tempat kerja, harus takwa. Kenapa bangsa Indonesia ini umat Islamnya banyak, ormas Islamnya banyak? Amin. Ada yang lagi damai dan ada yang lagi ribut. Tetapi tempat zikirnya banyak. Tetapi kok katanya bangsa ini tidak maju-maju. Kenapa? Nah itu ya. Ya kemungkinan karena takwanya hanya ketika di masjid. Takwanya ketika hanya di majelis ta'lim. Takwanya ketika di rapat-rapat resmi. Tapi ketika sendiri, ketika di tempat kerja, ketika ada kesempatan, korupsi jalan terus. Nah, itu enggak takwa namanya. Ya takwa sholat jamaahnya kenceng tapi korupsinya jalan terus. Itu namanya sholat jalan, maksiat jalan. Itu enggak takwa. STMJ, sholat terus maksiat jalan. STMJ masih ada nggak? Nah ini ya, gitu hadirin. Kenapa bangsa ini, kita semua ini ya tapi jangan putus asa. Karena dari dulu perintah takwa ini terus menerus. Makanya ada khutbah Jum'ah, ada majelis ta'lim, dan para penceramah, ustadz seperti saya juga, itu sebetulnya sedang mengingatkan diri sendiri dengan ceramah-ceramah seperti ini. Karena kami yang ngomong begini ini, justru kalau ngomongnya saja tidak mengamalkan, kaburo maktan, dosa besar, akibatnya besar. Hadirin jamaah mushola Asy-Syifa yang berbahagia, ini sebelum kita lanjutkan, ini adalah waktu mulia, waktu ba'da subuh menjelang jam 6, menjelang mulai suruh. Menurut kita para ulama, di waktu ini doa-doa diterima. Karena itu mari kita istighfar bersama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Barangkali kita masih banyak dosa, kita maunya bertakwa pada Allah, tapi ternyata bertakwanya hanya kalau kelihatan banyak orang. Ketika sendiri kita melakukan hal-hal yang dilarang Allah, mari beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Sekali lagi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Hadirin jamaah mushola Ashifa rahimakumullah. Di waktu-waktu ini kita waktu baik bermunajat ba'diyah subuh sampai syuruk ya. Silahkan. Kalau di hari-hari biasa mungkin kalau ada majelis ini ikut majelis, karena di majelis ilmu 1 saat 1 jam lebih mulia daripada ibadah. Itu ya katanya. Hadirin jamaah mushola Ashifa. Perintah bertakwa kepada Allah ini selain ada di Al-Quran tadi sama di hadis, itu juga sebetulnya kita kan ini takwa pada Allah berarti ini urusannya akhirat nih. Karena ada pemahaman seperti itu bahwa kita bertakwa itu akhirat, maka yang banyak ada di musola, yang banyak ada di majelis ta'lim, yang banyak ada di masjid. Kalau sholat Jumat banyak semuanya. Tapi yang hari-hari biasa itu rata-rata bukan anak usia muda, tapi anak usia muda sudah menjelang tua. Ya, kenapa rata-rata begitu? Wah, nanti aja tobatnya, nanti aja jamaahnya, nanti masih muda. Kita kerja dulu. Benar, kita kerja dulu itu benar. Tetapi itu karena dipahami bahwa meningkatkan takwa ibadah kita kepada Allah itu urusannya terkait dengan nasib kita nanti setelah mati, nasib kita nanti setelah wafat, nasib kita nanti di alam barzakh, nasib kita nanti di akhirat. Seolah-olah urusan ibadah kepada Allah, urusan takwa kepada Allah itu hanya menyangkut itu. Kalau itu jelas pasti. Agama Islam terutama, agama-agama yang lain juga sama. Tapi kan yang paling benar menurut umat Islam adalah kita. Innad dina indallahil Islam. Islam adalah agama, dan agama ini punya jawaban nanti setelah wafat kita mau kemana. Ilmu kedokteran tidak ada jawaban itu. Ilmu apa? Teknologi tidak ada. Pak Habibie bikin pesawat. Tapi ilmu teknologi kalau ditanya setelah wafat manusia kemana? Tidak ada. Dia wafat, dia wafat. Ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu apa saja? Ilmu ekonomi sekarang menterinya lagi keren-kerennya, Purbaya. Seolah-olah nanti bisa menyelesaikan ekonomi Indonesia, semoga ya. Karena terpuruk terus. Tapi ilmu ekonomi baik di barat maupun di sini tidak bisa menjawab setelah mati kita kemana. Nggak ada jawaban. Ilmu filsafat tidak ada jawaban. Hanya satu-satunya di dunia ini yang punya jawaban. Kalau setelah meninggal kita kemana? Yaitu agama. Dan yang jelas penjelasannya dalam hal ini agama Islam. Kalau kita berbuat baik selama di dunia, beribadah kepada Allah dengan baik, dengan orang tua sanak kerabat dengan baik, beramal secara ikhlas kepada Allah, kita dijanjikan masuk surga. Jadi ada janjinya. Coba bayangin, kalau tidak ada surga, tidak ada neraka. Orang ngumpulin, umpamanya seorang seorang yang kerjanya serabutan, ngumpulin seperak, 2 perak, 1.000, 2.000 untuk umroh atau haji. Haji kan sampai 13 tahun sekarang. Sudah ngumpulin gitu. Mau haji mati, atau mau haji dirampok orang, mau haji di jalan tabrakan. Itu Gusti Allah atau Tuhan seolah-olah nggak adil. Tapi kalau nanti ada akhirat, itu ada keadilan Tuhan. Jadi terutama yang enggan wafat itu umat Islam yang kaya sekali atau yang biasa saja.
yang kaya sekali. Oh, kalau saya wafat nanti perusahaan saya gimana? Nanti pabrik mobil saya bagaimana? Banyak yang dipikirin karena yang ditinggalinya banyak. Tapi kalau biasa-biasa saja, itu ringan pikirannya. Bukan berarti umat Islam harus biasa-biasa saja. Umat Islam harus kaya, harus top kalau bisa ya. Kalau bisa. Hanya agama, terutama agama Islam punya jawaban kita setelah wafat. Karena agama atau agama Islam punya jawaban. Setelah wafat ini mau kemana kita? Kalau kita jahat waktu hidup, kita akan ke neraka. Kalau kita baik waktu hidup, kita akan ke surga. Itu adanya di agama. Sehingga ramalan para orang-orang sekuler bahwa nanti agama akan hilang setelah tahun 2000. Setelah abad 21, kita abad 21 masa ini. Nanti agama akan ditinggalkan karena masyarakat dunia menjadi modern. Semua ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama nggak perlu lagi. Ternyata tidak terbukti. Sekarang seluruh dunia orang beragama tambah banyak. Yang masuk Islam tambah banyak. Kenapa? Karena Islam sebagai agama memberi jawaban. Memberi harapan kalau setelah wafat itu ada harapan. Kalau kita dulu baik maka kita akan bahagia di surga. Kalau kita buruk maka kita akan ada kesengsaraan di neraka. Itu penting. Karena kalau orang sudah mencapai semuanya, lalu mau apa itu? Saya mau apa lagi? Akan tinggal nunggu wafat. Setelah wafat kemana ya? Ya kalau harta benda diwaris. Kalau yang warisi benar, bagus. Kalau yang warisi gak benar, masalah. Nah, kita yang wafatnya kemana? Nah, Islam punya jawaban itu. Karena itu jangan khawatir, Islam itu akan dijaga Allah. Karena punya harapan itu, maka tidak akan hilang dari muka bumi agama Islam ini. Jadi perintah takwa itu seolah-olah hanya untuk nasib kita setelah wafat. Sebenarnya gimana? Sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya takwa ini di dalam Al-Quran dan di dalam hadis bukan hanya urusannya untuk nasib kita di dunia akhirat saja, tetapi di dunia juga. Salah satu ayat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha man, barang siapa, artinya berlaku umum. Mau muslimnya kaya, mau muslimnya miskin, mau ormas manapun, itu man, asal dia muslim, asal dia orang. Yattaqillaha, bertakwa pada Allah. Yaj'al lahu makhraja, maka Allah bakal menjadikan lahu bagi orang tersebut makhraja, solusi dari masalahnya. Solusi dari masalah. Hidup ini kan masalah. Banyak masalah. Masalah pribadi kita, masalah dengan keluarga, masalah dengan tetangga, masalah di dalam pekerjaan kita, masalah di dalam organisasi kita, masalah di dalam masyarakat kita, masalah di dalam usul kita. Banyak sekali masalah. Ada yang bisa diselesaikan, ada yang tidak. Bahkan ada saking banyak masalah, ada orang stres karena banyak masalah. Jadi bengong. Bahasa sekarangnya anak muda overthinking. Mahasiswa saya, Pak, tugasnya jangan banyak-banyak, kami overthinking. Saya bilang, overthinking itu apa? Overthinking itu dosen ini ngasih tugas ini, dosen ini ngasih tugasnya banyak sekali. Ya, itu resiko orang kuliah. Kan nanti kalau selesai juga kita mikirin jadi apa Pak? Paling-paling jadi begitu. Mikir, banyak dipikiri, ada masuk stres. Akhirnya ke psikiater. Banyak mikiri tugas ini apa tugas itu. Banyak. Sekarang anak-anak muda kesulitan memilih kampus. Setelah dapat keluar kampus, pekerjaannya apa? Setelah dapat pekerjaan, nanti sejahtera tidak.
Bisa bikin rumah tidak. Itu pikirannya banyak. Bisa membahagiakan orang tua tidak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai orang tua, kita harus mengerti dengan anak-anak muda kita sekarang. Anak-anak muda itu pikirannya mereka juga pengen sukses karirnya, pengen membahagiakan kita sebagai orang tuanya. Setelah dapat, nanti bagaimana jodohnya? Setelah jodoh, dengan jodoh ini, dengan keluarga ini, nanti bahagia tidak? Banyak sekali dipikirkan. Yang orang dulu, orang tua-tua kita nggak banyak mikirin itu. Sekarang pikirannya banyak. Karena apa? Persaingan kerja luar biasa. Sekarang kampus kayak di UIN itu berapa masuk mahasiswa? Nanti tiap tahun itu wisudanya 3 kali. Waktu saya kuliah, wisuda itu cuma sekali, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Sekarang wisuda 3 kali setahun. Apa artinya? Itu memproduksi yang bisa kerja apa memproduksi pengangguran tuh. Kampus-kampus itu kan kalau ya banyak sarjana, banyak doktor, tapi kalau tidak punya pekerjaan yang pas kan jadi pengangguran. Itu menjadi beban pikiran anak-anak muda. Maka saya undang kepada generasi muda, kalau mau ada solusi ya sering-seringlah ke musola, sering-seringlah ke masjid, sering-seringlah ke majelis taklim. Karena janji Allah, may yattaqillaha, siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan dijadikan baginya solusi bagi masalah. Masalah apa saja. Jadi kalau ada kita ini ruwet banget, oh mungkin kita sholatnya kurang tepat waktu. Sudah sholat tepat waktu, oh mungkin sholat sunnahnya belum. Sholat subuhnya, qobliyah subuhnya sudah belum. Qobliyah zuhurnya sudah belum. Ba'diyah zuhurnya sudah belum. Qobliyah asarnya sudah belum. Jadi ini kan masalah kan dari Allah. Nah, kita menyelesaikannya dengan mendekat pada yang mengirim masalah itu. Makanya Allah menjanjikan kalau tambah takwa, tambah ada solusi di dalam kehidupan. Itu janjinya Allah. Allah, Ustaz ngomong enak aja. Memang Ustaz gak punya masalah. Saya juga banyak masalah. Makanya saya ikut Ustaz Adis ini, semoga. Jadi banyak, kalau mau masalahnya selesai, dekatkan diri pada Allah, tambah takwanya. Oh berarti takwanya Pak, tidak ikhlas dong. Tidak karena Allah Ta'ala. Ya sholatnya kita karena Allah Ta'ala. Tetapi dengan sholat karena Allah Ta'ala itu, kita dijanjikan masalah kita selesai. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah ini yang benar. Wa yarzuqhu, dan Allah juga menjanjikan kepada kita, kalau kita terus menambah ketakwaan kita kepada Allah, yarzuqhu, bakal diberi rizki orang yang nambah iman dan takwa itu, rizkinya min haitsu la yahtasib, dari arah, dari cara yang bahkan tidak diduga-duga. Kalau cara yang diduga-duga biasa. Tanggal 1 ada kiriman gaji, itu biasa, sudah bisa diduga. Akad bisnis, alat perusahaan, kedokteran, terus nanti ada yang membeli dan nanti dapat sekian ratus juta, itu biasa. Tapi kalau nggak biasa itu, tiba-tiba saat akad belum ada barangnya, tapi ada orang minta dan nawar sekian miliar, dan itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya Allah akan menjamin rezeki kita, baik dari yang biasa kita terima, gaji rutin, upah rutin, atau yang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bayangkan, masalah kita selesai, rezeki kita terjamin. Itu impian kita semua. Itu impian kita semua. Nggak ada orang yang tidak mau masalahnya bisa ada solusi. Tidak ada orang yang tidak mau.
kalau rezekinya terjamin. Nggak ada. Nah, Islam, Al-Quran memberi resep. Kalau mau begitu, takwalah kepada Allah. Dalam ayat lain dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Man, barang siapa ittaqillaha yattaqillaha, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan menjadikan baginya min amrihi, dari masalahnya. Jadi dari masalahnya, sebagian masalah kita, bukan seluruh masalah. Min amrihi yusra, jadi mudah. Masalah itu ada yang sulit, ada yang mudah. Nah, Allah akan menjadikan masalahnya mudah. Masalah bisa mudah itu ada karena beberapa hal. Bisa jadi masalahnya bisa kita selesaikan dengan mudah karena ada bantuan dari Pak Lurah, ada bantuan dari para penguasa, dari orang yang punya duit. Masalah kita selesai. Bisa jadi masalah kita nggak selesai, tapi hati kita menjadi lega. Walaupun masalahnya nggak selesai, hatinya lega. Itu penting, hati lega itu, saudara, Bapak Ibu. Karena ada orang masalahnya sedikit, masalahnya seupil, tetapi hatinya sesek. Makanya doanya Nabi Musa, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini Nabi Musa itu ketika itu sedang bulan madu dengan istrinya, anaknya Nabi Su'aib. Nabi Su'aib ini mertuanya Nabi Musa. Konon dongeng dulu, konon ceritanya Nabi Musa punya salah mukul Bani Israel. Nabi Musa waktu itu dipelihara oleh Fir'aun. Karena mukul Bani Israel, mukul orang Mesir, mati. Jadi Nabi Musa dianggap bersalah. Padahal Nabi Musa mukul itu melerai orang berkelahi antara orang Mesir sama Bani Israel. Musa sendiri adalah Bani Israel yang dipelihara oleh Fir'aun karena jadi anak angkat. Dipukul karena memisah orang berkelahi. Saking kerasnya mukulnya, orang Mesirnya mati. Karena orang Mesirnya mati, lalu Fir'aun merasa ini nih Musa nih memusuhi orang Mesir. Jadi Nabi Musa diburu, jadi buronan, lari ke negeri Madian. Di negeri Madian ada 2 gadis, cantik lagi lagi nimbah air di sumur. Nabi Musa pingin, dia pelarian, lihat gadis cantik, pingin. Doanya apa? Agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Rabbi bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, apa yang kau turunkan dari baik-baik itu saya pingin ya Allah. Nah, itu boleh itu. Untuk cari jodoh lagi, untuk cari jodoh anaknya boleh. Itu ya Nabi Musa doa mencari jodoh itu. Lalu bukan hanya mendoa yang diajarkan Nabi Musa untuk cari jodoh, yaitu pengorbanan. Beliau membawakan ember air 2 gadis itu, berarti 2 di bawah, ke ayahnya. Ayahnya ternyata Nabi Su'aib. Terus matur langsung, nggak ada pacaran dulu, langsung matur, saya pengen menikahi salah satu. Kata Nabi Su'aib, ada syaratnya. Syaratnya apa ya Su'aib? Syaratnya kamu menggarap sawahku, menggarap lahanku 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun kira-kira SD ya, kalau Nabi Musa umur setelah ya S1, S2, S3 itu 8 tahun. Setelah 8 tahun nagih kepada Nabi Su'aib, saya sudah menggarap sawah Anda, lahan Anda 8 tahun. Gimana? Katanya 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Karena cinta tetap bertahan. Jadi begitu cara cari menantu, begitu juga. Coba dulu ya.
Kalau memang setia, dia akan mengikuti. Tapi ya jangan 10 tahun ya. Sekarang ditinggal mesti cari gadis lain 10 tahun. Ya karena Nabi Musanya kan pelarian, nggak punya siapa-siapa. Ya sudah 10 tahun. Juga sambil dikasih makan di situ jadi buruhnya Nabi Syuaib. Setelah 10 tahun kemudian nikah sama salah satu anaknya Nabi Syuaib. Lagi enak-enaknya bulan madu, lagi enak. Honeymoon. Tiba-tiba turun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, jangan enak-enakan bulan madu. Kamu tuh nabi. Idhab ila fir'auna, sana pergi kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun itu penguasa yang zalim. Wah, Nabi Musa, waduh ini udah kadang jadi nabi saya. Jadi akhirnya, dan Nabi Musa tentu saja walaupun nabi, dia manusia biasa, sendirian, dulu diburu oleh Fir'aun yang punya tentara. Akhirnya Musa overthinking atau bingung mungkin, seperti anak-anak gimana kalau tidak mematuhi perintah Allah. Nggak bisa, perintah Allah harus dipatuhi. Tetapi menghadapi Fir'aun ini gimana? Masa saya datang ke Fir'aun, dia paling sana ditangkap, pasti nggak bisa ngomong. Padahal disuruh Allahnya untuk menasehati Fir'aun agar tidak zalim. Makanya kemudian Nabi Musa berdoa pada Allah, Rabbi shrahli sadri. Rabbi du Tuhan, wahai Tuhanku, ishrahli sadri, lapangkan dadaku. Jadi masalah apapun yang penting dadanya lapang. Yang penting hati kita besar, yang penting jiwa itu besar. Seperti ini. Ini gelas kecil. Kalau diambil, kita kasih garam atau gula, langsung terasa manis, langsung terasa asin. Karena apa? Karena wadahnya cuma satu gelas. Tapi kalau kita ke kolam mandi di rumah saja ya, agak lebar, kita kasih 1 sendok garam, lalu kita cicipin, itu nggak terasa asin. Kenapa? Karena tempatnya lebar. Itulah yang terjadi dengan kita. Kita merasa masalah-masalah yang dihadapi kita saat ini itu masalah besar, tapi bagi orang lain itu masalah kecil. Kenapa? Karena beda wadah kita, beda kelapangan dada kita. Kalau dada kita lapang, tidak sesempit gelas ini, maka seasin apapun, sesendok ini kan kalau dikasih sesendok garam, pasti kita cicipin asin sekali. Tapi kalau di ember yang besar, kita kasih garam, ya kita cicipin nggak terasa. Begitulah kalau dada kita lebar, hati kita lebar. Ini masalah apa? Kan yang menghadapi masalah ini banyak selain saya. Biasa saja tuh. Nah, itu menjadi tidak mengganggu detak jantung. Masalah yang mengganggu detak jantung adalah masalah cicilan. Aduh, sudah sampai cicilan. Nah, itu ya. Jatuh tempo. Itu karena kalau Pak itu, maka mari belajar dari Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri. Nabi Musa menghadapi raja yang punya tentara, dia sendirian. Dia nggak minta, ya Allah mudahkan. Tentu saja Allah, Nabi Musa minta itu. Tapi pertama-tama Rabbi shrahli sadri. Kenapa? Karena ketika Nabi Musa mengingat masalah yang dihadapi Fir'aun, harus mengatakan itu dadanya sempit. Wa yassirli amri. Ya Allah mudahkanlah urusanku. Jadi lapang dulu dada kita, bersyukur dulu kita itu, jiwanya besar dulu, baru masalah yang kita hadapi menjadi mudah. Itu yang diajarkan Nabi. Wa yassirli amri. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kalau hatinya lega, lapang dada, tidak berkecil hati,
menghadapi apapun jadi mudah, dan lidah gampang. Karena ada orang menghadapi masalah sampai lidahnya keluh, nggak bisa ngomong. Ditagih pinjol, ditagih leasing motornya, motor yang baru dipakai setiap hari tiba-tiba ditagih, nggak belum bisa bayar diambil, itu kan lidah bisa keluh tuh. Nah itu, makanya doanya Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada ya Allah, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidah. Waktu itu Nabi Musa memang lidahnya cadel. Waklu tetap bil lisani yafqahu qawli. Terus waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah keluargaku menjadi salah satu wakil. Jadi silakan kalau sudah Rabbi shrah sadri, minta kelapangan dada pada Allah, lapang dadanya, mudah urusannya, ngomongnya lancar. Kemudian kalau masih butuhan, minta bantuan kepada saudara kita. Artinya minta bantuan kepada pihak lain. Itu diperbolehkan. Nah, kalau kita beriman bertakwa pada Allah, semoga masalah kita gampang selesai. Kemudian kalau ternyata masalah kita selesai mudah, maka kita punya kewajiban bersyukur. Sudah Ustaz Akad nih bisnisnya lancar terus. Semoga kita semua lancar terus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kalau pengen sudah lancar, pengen ditambah lancar lagi, mau nggak? Pengen ditambah hebat lagi, mau nggak? Tentu pasti jawabannya mau. Hanya yang tidak normal yang bilang nggak mau. Pasti mau. Mau ditambah untungnya mau. Al-Quran punya resep lagi, yaitu la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, lamnya lam taukid, innya in taukid, innya in syartiyah, tapi juga la in syakartum, benar-benar jika syakartum kalian bersyukur, la azidannakum, lamnya lam taukid lagi, la azidannakum, ada nun tasdid di situ, itu maknanya taukid. Taukid itu apa? Menguatkan, sungguh-sungguh. Kenapa Quran bilangnya sungguh-sungguh begitu? Ada dua taukid di situ. Berarti apa? Ada yang mengingkari. Waktu Allah mengatakan bahwa kalau kita bersyukur, iman kita, nikmat kita akan ditambah, keuntungan kita ditambah, keberuntungan, duit kita akan ditambah kalau kita bersyukur. Karena ada yang ragu, maka Allah menguatkan, la in syakartum la azidannakum, la azidan, pasti kami tambahkan. Nah, kalau pasti yang memastikan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan lupa janji-janjinya. Yang lupa janji-janji itu DPR. Yang lupa janji-janjinya pemerintah. Tahun 2025 gaji guru naik 2 kali. Pret. Saya guru gak naik. Ya tapi gak apa-apa ya. Yang penting aman dan sejahtera. Ini 2025-nya sampai mau Desember. Gak ada kenaikan. Ya kan? Tapi kalau Allah enggak, Allah tidak. Kalau Allah bilang begitu ya begitu. Allah janji Allah itu seperti Allah, matahari terbit di pagi hari, matahari saja bisa tepat waktu. Apalagi yang menciptakan matahari. Matahari tenggelam kapan? Tepat waktu, nggak ada. Yang nggak tepat waktu untuk kitanya. Kalau matahari aja tepat waktu, apalagi Allah yang membikinnya, pasti lebih tepat janji. Allah menjanjikan tadi, jika kita sudah berhasil dan kita mensyukuri keberhasilan kita, maka keuntungan yang kita terima akan ditambahkan. Bersedekah. Oh, apa? Sedekah itu tambah sedikit. Jangan hitungannya, jangan terlalu matematis ya. Ya, jadi itu. Lalu kalau kita kemudian sudah berusaha, sudah berdoa, sudah baca Rabbi shrah li, tetapi kita ini tetap belangsak, tetap banyak masalah. Quran juga, kalau tadi la in syakartum, kalau kita berhasil. Kalau kita banyak masalah, tetap
kayaknya sulit sekali. Maka Al-Quran juga memberi resep, yaitu agar kita bersabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, wahai orang-orang beriman, ista'inu. Mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan. Bis-sabri, dengan cara sabar. Sabar itu ya sabar bertahan. Ngojek capek, capek banget dulu, tiap hari capek, ya bertahan. Bertahan dulu. Dengan cara sabar. Sabar menjalani ujian, sabar menjalani taat pada Allah. Kalau kita sedang diuji, sabar kalau diuji, jangan mengeluh, sabar kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, kita perlu sabar untuk melaksanakan taat. Kalau ada bala bencana, kesulitan, kita sabar. Sabar ini innallaha ma'as-sabirin. Bersama para orang-orang sabar. Jadi bukan bersama, ya orang kalau ingin selalu bersama Allah ya sabar. Kan orang-orang pengen dekat dengan para ulama, lalu ke majlis zikir, dekat dengan para wali, lalu ziarah. Ada pengen dekat dengan Allah, caranya sederhana, sabar. Kalau sabar ternyata yang di dekatnya Allah. Kalau yang di dekatnya Allah, niscaya seluruh masalah bisa selesai. Amin ya rabbal alamin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mengerjakan sholat. Dikatakan di dalam satu hadis bahwa Nabi kalau sahabat meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW idza hazabahu amrun badara ila shalah. Ketika Nabi Muhammad sedang terlilit masalah, Nabi juga kan manusia. Terlilit masalah, Nabi saja terlilit masalah. Apalagi kiai. Jadi terlilit masalah. Badara ila shalah, maka buru-buru Nabi untuk sholat. Bisa sholat 5 waktu, bisa sholat tahajud. Bahkan Nabi kalau ada masalah wudu lalu bersolat. Nah itu silakan, kita bisa tiru sunnahnya. Kalau ada masalah ruwet banget, segera wudu lalu Allahu Akbar, lapor ke Allah, lapor ke Tuhan kita yang maha besar. Allahu Akbar, masalah kecil tapi Kau maha besar ya Allah. Inna sholati wa nusuki, Allahu Akbar kan lalu doa iftitah tuh. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Coba dirasapi doa iftitahnya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, untuk mencapai ridho Allah. Kalau untuk mencapai ridho Allah urusannya mau kita miskin, mau kita kaya, mau kita sukses secara dunia, mau tidak sukses dunia, tidak ada urusan. Yang penting Allah ridho sudah cukup. Nah, itu langsung tenang. Ngomongnya enak saya juga, susah saya juga begitu pikirannya. Kalau lagi pada masalah wudu, sholat, tetap saja itu Allahu Akbar. Aduh, inna sholati wa nusuki hanya di mulut. Nah itu tapi nggak apa-apa, kita coba saja. Jadi belum nanti duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni, ya Allah ampunilah saya. Rabbi firli, Rabbi firli warhamni, sayangilah saya. Wajburni, selesaikan masalahnya. Pokoknya ini curhat ke Allah. Inna sholat, jangan buru-buru ke kuburan nggak boleh ziarah boleh, tetapi kita sholat dulu, sholat hajat ada caranya. Kalau masalahnya sedang waktu begini ya sholat suruh, sholat duha boleh. Kalau masalahnya ya nggak ada masalah, nggak ada waktu, yang penting bukan waktu haram ya, bukan ba'da asar, bukan qobliyah subuh jam segini nih, tapi ada juga jam segini waktu syuruk. Ada Imam Ghazali boleh sholat syuruk jam segini. Jadi
Islam sangat komplit, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya menasihati diri saya sendiri agar mari meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah. Karena dengan iman dan takwa kita pada Allah itu sejatinya bukan hanya menyelamatkan kita di akhirat tetapi di dunia juga. Iman dan takwa kita pada Allah juga menjanjikan bahwa kita akan selalu ditolong Allah, diberi jaminan rezeki, diberi solusi dari masalah-masalah kita. Iman dan takwa kita juga dijanjikan oleh Allah, siapa yang tambah takwa, masalahnya tambah dapat solusi. Kemudian juga kalau kita sudah berhasil, kita diwajibkan bersyukur pada Allah. Dan kalau kita tidak berhasil di dalam usaha kita, kita diberi solusi oleh Allah untuk bersabar dan berdoa di dalam sholat kita. Demikian pagi ini, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqullah. Ini tidak lain kecuali saya menasihati diri saya sendiri, berbagi ilmu, bukan mau ngajari bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior-senior. Demikian, wa'afu minkum, mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari saya. Kalau ada baiknya itu dari Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Aduh, jangan doa dulu. Berkah.